A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Salak tak pernah jemu, di waktu syafaq berwarna semu. Infak untuk keluargamu adalah infak terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti kenal yang namanya infak. Yang mana infak ini adalah sesuatu hal yang sifatnya sukarela. Sukarela, dan itu berlandaskan dari niat si pemberi. Kalau kita punya harta, kita bebas ngasih ke siapa aja, dan kemudian itu disebut dengan infak. Infak ini bebas sekali. Kita bisa menyaksikan banyak sekali orang yang membutuhkan yang namanya infak ini. Kalau kita jalan-jalan ke pasar atau ke tempat kumuh, maka kita bisa melihat bagaimana mereka sangat sekali membutuhkan yang namanya infak. Baik berupa bantuan pangan maupun bantuan finansial. Dan infak ini bebas bentuknya. Tapi kita biasanya mengenal infak ini berupa uang. Kenapa? Karena kalau misalkan di bulan Ramadan nih, bulan Ramadan umat Islam sangat antusias sekali dengan yang namanya berinfak. Karena berinfak di bulan Ramadan beda dengan infak di bulan-bulan seperti sekarang, di bulan-bulan selain Ramadan. Dan sekarang adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, Masya Allah, ini bulan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka infak di bulan ini termasuk infak yang sangat besar sekali pahalanya. Karena sejatinya ketika kita berinfak, kita sedang bertransaksi, teman-teman. Transaksi kita mungkin iya dengan manusia, tapi sejatinya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita harta, Allah yang memantau kita setiap waktu, itu menyaksikan seperti apa kita. Apakah amanah harta yang dititipkan kepada kita gunakan dengan apa yang Allah sukai, ataukah sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang justru membuat Allah murka? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mengeluarkan harta kita mati-matian untuk memberi kado kepada teman kita, atau memberi seorang fakir miskin, atau ketika ingin menghitbah seorang wanita, atau ketika kita ingin memberikan hadiah kepada calon mertua. Masya Allah, begitu besarnya kita senang mengeluarkan harta ketika kita memiliki sebuah tujuan. Bahkan mungkin ketika ada donasi untuk Palestina hari ini, donasi untuk Rohingya waktu itu, donasi untuk orang-orang yang sedang terkena gizi buruk dan sebagainya, itu baik, sangat baik. Tapi ternyata dari sisi agama ada yang lebih baik dari itu semua. Apa? Infak kita kepada keluarga kita, infak kita kepada kedua orang tua kita, infak kita kepada anak kita, itu lebih baik daripada infak tadi kepada orang fakir miskin, kepada mertua, kepada calon istri, kepada tunangan kita, calon mertua dan seterusnya. Masih lebih baik. Apalagi kalau misalkan ada presiden datang, ada ustadz yang datang, kita kalau mau istilahnya ikram, menghormati, jelas menghormati, semua itu diberikan. Itu bagian daripada keimanan. Ikramu duyuf, menghormati tamu. Dan tapi ternyata di balik itu ada yang lebih baik, yaitu ikramul usrah atau ikramul keluarga, menghormati keluarga. Itu lebih baik daripada itu semua. Makanya jangan sampai kita baik kepada orang lain, teman-teman, tapi kepada keluarga sendiri kita pedit mereka hese. Kita hitung-hitungan dengan keluarga sendiri, tapi kepada orang lain kita seakan angin yang berhembus. Itulah yang Rasulullah
yang Rasulullah lakukan ketika di bulan Ramadan. Infaknya seperti angin berhembus, sangat mudah sekali, tidak pakai pikir-pikir, karena beliau yakinnya luar biasa. Rasulullah keyakinannya udah di atas normal, sehingga apapun yang dilakukan pasti adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu kalau berbicara tidak sesuai dengan hawa nafsu, kan beda dengan kita. Kalau kita makan semuanya hampir dengan nafsu. Kita ngurus anak, nafsunya bukan main-main. Kita mungkin ngurus orang lain bisa sabar, tapi ngurus anak, Masya Allah, seakan-akan kita ini punya kekuatan yang besar yang bisa melakukan apa saja. Padahal sejatinya anak itu lebih penting dibanding anak orang lain. Kenapa? Itu yang diamanahkan kepada kita. Tapi terkadang kita lupa. Terkadang kita lupa dengan itu. Dan itu wajar. Lupa ini wajar. Karena label kita ini teman-teman apa? Yang sering kita dengar, al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita nggak salah-salah ya Rasulullah pun sekali utusan Allah ada salahnya, tapi kesalahan beliau adalah untuk pelajaran bagi kita agar kita bisa mengambil ibrah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan infak ini, itu yang bisa kita lakukan selagi kita masih berjalan di atas muka bumi yang fana ini. Karena sejatinya yang Allah cuplikan dalam surat Al-Munafikun di ayat ke-10 adalah bagaimana ketika seseorang dia udah meninggal, Allah cuplikan kalimatnya, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau tunda sedikit aja waktuku, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Ini ucapan orang yang udah meninggal, teman-teman. Bukan orang yang sedang hidup. Orang yang sedang hidup selama masih hidup kita suka-suka, senang-senang, kan begitu ya, biasa anak muda. Makanya tapi kalau udah menjadi anak muda yang hijrah pes, lagi namanya hijrah pes ya, kalau anak hijrah justru yang begini itu akan dilawan, bukan lagi foya-foya. Justru mereka berusaha bagaimana mendekat kepada sang pemilik harta, sang pemilik surga, sang pemilik dunia yang fana ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih ada di sini, masih ada di atas tanah, yuk kita manfaatin, kita maksimalin dengan amalan yang orang meninggal itu pengen banget lakukan. Apa? Adalah bersedekah. Bukan maksudnya bersedekah, bukan menikah, bukan menikah lagi, apalagi nambah istri. Udah meninggal masa mungkin dia nikah lagi, atau jadi presiden kayak kemarin pemilihan, kagak. Atau mau jadi ustadz kayak Ustadz Latif, Ustadz Agim, kagak. Bukan mau itu. Intinya bersedekah, dan bersedekah ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu kepada temanmu itu adalah sedekah. Kita mungkin nggak punya harta, maka bersenyumlah kepada sahabat kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah. Ya Allah, mudahkan untuk bisa bersedekah di sisa usia kita. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.